Pemirsa, setiap daerah atau negara pastinya punya ciri khas dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Di Singapura, suasana bulan Ramadan punya sensasi yang menarik untuk diketahui. Mulai dari bazar street food untuk takjil hingga suasana di masjidnya yang 11-12 sama di Indonesia. Nah, seperti apa keseruan berpuasa di negeri tetangga Singapura? Kita akan membahasnya bersama diaspora yang tinggal di sana. Sudah ada Amira Felda. Halo, selamat sore waktu Jakarta, Felda. Hai Mbak Zila, selamat sore. Halo, Vela mungkin bisa ceritain dong di sana gimana sih puasa di Singapura itu? Kebetulan yang di Singapura ini kembali seperti semula. Jadi tahun lalu, Felda baru di Singapura dari tahun lalu, karena waktu itu tahun lalu masih pandemi, jadi masih agak terbatas bazar Ramadannya. Tapi sekarang kayak seperti dulu, seperti Singapura yang dulu sebelum pandemi. Jadi semua bazar dari depan Masjid Sultan itu ada bazar sampai menjulur ke Malay Heritage Center, jadi pusat kebudayaan Melayu di Bugis. Dan nggak hanya di Masjid Sultan saja, jadi ada Bazar Ramadan di Geylang Serai. Jadi itu juga uh, pusat kuliner, pusat kebudayaan warga Melayu di kawasan Geylang dekat Paya Lebar, dan itu juga kebanyakan banyak diaspora Indonesia, terutama pekerja migran yang berkumpul tiap hari Minggu. Jadi khusus bazar Ramadan ada juga seperti lampu-lampu, ada bazar yang menjual makanan, dan khususnya makanan khas Singapura, makanan khas Western atau Timur Tengah kayak biryani, nasi mandi, dan banyak banget. Dan Masjid Sultan juga seperti biasa tidak perlu booking untuk sholat, jadi hanya bisa tinggal berkunjung ke dalam dan ikut sholat taraweh seperti biasa. Oke. Kalau tadi kan Vela nyebutin makanan yang biasa dicari itu tadi nasi biryani khas Timur Tengah gitu ya kalau di sana. Tapi ada nggak sih satu Ya, takjil yang khas gitu kayak kalau di Singapura puasa di sana tuh harus makan atau makan takjil ini gitu, ada nggak? ada. Kalau kalau takjil kita bilangnya itu fadai. Fadai itu kayak OT-OT. Jadi jadi itu bentuknya juga sama kayak lingkaran, dan tapi toppingnya lebih banyak macam, kayak udang, kayak ikan bilis atau kita bilangnya ikan teri. Dan tapi juga ada, karena Singapura sama Indonesia dekat ya, jadi ada kesamaan. Jadi kita juga bisa nemu klepon, nemu donat isi, atau ya kadang ada sate skewer, chicken skewers gitu. Dan uniknya juga ada namanya rojak. Jadi di Indonesia kita nangkep rojaknya itu kayak salad buah yang masih setengah matang. Tapi bedanya yang di Singapura itu hampir kayak siomay. Jadi toppingnya justru makanan laut, dan sausnya itu saus kacang tapi agak pedas sedikit, tapi masih enak. Jadi waktu itu pernah kali coba, jadi agak culture shock. Jadi ternyata rojak menurut warga Singapura dengan warga Indonesia itu beda jauh. Aduh, dengerin Velda jadi agak ngiler sedikit nih. Tapi kalau di sana tuh suka adain kayak bukber nggak sih sesama orang Indonesia gitu? Atau ada nggak sih kegiatan khas selama Ramadan di Singapura? Kebetulan Felda kebetulan di sini sebagai mahasiswa di sekolah Felda di Lasalle College of the Art. Kebetulan Felda sendiri yang warga Indonesia di luar kampus, dan kebetulan ya juga ada teman Indonesia. Jadi kita bisa biasa kumpul, dan kebetulan Felda juga kan tahu bukan ikut ya, tapi tahu salah satu komunitas yang namanya Convert Central. Jadi itu komunitas para mu'alaf dan komunitas born Muslim yang Muslim dari lahir, dan mereka berkumpul semua untuk berkumpul khusus event-event tentang Islam atau tentang perayaan Islam. Jadi kebetulan kemarin sempat ikut event kecil yang diadakan Conference Central. Jadi Felda bisa ketemu
warga Singapura yang emang Muslim dari lahir, ada yang sedang mempelajari lebih banyak tentang Islam, jadi kita saling membantu satu sama lain. Islam itu seperti ini, cara sholat seperti ini. Jadi ya kebetulan juga bisa memperbanyak teman, memperbanyak koneksi dan lebih tahu tentang Islam di Singapura. Baik, lalu kalau Felda sendiri ada nggak sih yang paling dikangenin gitu dari Indonesia pas bulan puasa gini, bulan Ramadan ini? Suara azan. Oh, di sana nggak ada azan ya? Jarang banget suara azan karena kan jadi kalau di rumah, kalau misalnya kita di rumah kan mudah kedengeran ya suara azan. Tapi kalau di sini tuh ya kalau kamu tinggal, walaupun kamu tinggal dekat masjid pun nggak kedengeran karena mereka nggak punya pengeras suara. Jadi ya tapi kalau di Masjid Sultan aja yang ada suara pengeras. Jadi kalau misalnya ada yang lagi di Singapura mau dengar suara azan ya paling dekat ya di Masjid Sultan yang benar-benar kedengaran semua, hampir ke semua penjuru gitu. Tapi kebetulan di apartemen Felda yang dekat masjid itu tuh nggak kedengaran sama sekali. Itu yang paling ngangenin gitu karena ya kan kalau dari suara azan ketahuan gitu, oh udah waktunya maghrib, oh waktunya asar dan sebagainya. Jadi ya saat ini ya hanya bisa ngandelin Muslim Pro. Ya jadi ngandelin azannya dari aplikasi doang ya. Tapi kalau misalnya untuk kehidupan Muslim di sana tuh ada yang berbeda nggak sih atau kurang lebih sama Muslim yang aslinya Singapura gitu ya, bukan hanya di bulan Ramadan gitu, kehidupan Muslim di Singapura? Oh, kalau kehidupan Muslim di Singapura sama sih, nggak ada perbedaan ya. Jadi ya mungkin mereka itu kalau misalnya mereka mendengar warga Indonesia ngomong, mereka itu sebenarnya paham apa yang mereka omongin, tapi apa yang kita omongin. Tapi mereka itu selalu bingung bagaimana cara ngerespon gitu, karena antara kita suara kalau ngomong terlalu cepat atau mereka itu sebenarnya tahu tapi bingung bagaimana mau merespon. Jadi itu salah satu kesan waktu ngomong sama teman sama Muslim Singapura termasuk Melayu, dan ya nggak ada perbedaan sih, sama saja. Baik, tapi kalau di sana saling support gitu ya, maksudnya Muslimnya gitu. Jadi kalau misalnya sama orang asli Singapuranya, jadi bisa dekat gitu ya. Karena kan kebetulan kan Felda juga jauh nih dari rumah ibaratnya gitu. Kebersamaannya cukup kuat gitu ya di sana. Ya kebersamaannya termasuk kuat dan mereka tuh lumayan strict, apalagi yang non Muslim. Jadi kalau misalnya nih ketemuan, dan kebetulan waktu itu Felda Muslim sendiri, jadi semuanya pada nyariin restoran halal, dan kebetulan waktu ketemuan berdua pun sama non Muslim mensarankan tempat ini ternyata non Muslim juga. Jadi terkadang mereka ngerasa I feel bad gitu, dan ya itu juga kerasa banget sih, toleransinya masih menghargai satu sama lain. Baik. Terima kasih Amira Felda Priyono, WNI di Singapura. Semoga puasanya di Singapura ini nggak kalah ketika puasa pas di tanah air. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.